Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Halo. Balik lagi bersama saya di acara Obras, obrolan santai. Yeay. Oke, buat teman-teman yang ada di sini, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. 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 Harus semangat terus ya, karena lacarnya masih panjang. Oke, sebelum kita memulai ke materi, bakar dulu kali ya semangatnya ya, biar tetap semangat. Boleh teh. Nanti kalau saya bilang salam sehat, nanti teman-teman bilang sehat jiwa ragaku, sehat Indonesiaku. Oke? Oke. Oke. Kita coba ya. Salam sehat. Sehat jiwa Sehat raga. jiwa ragaku. Sehat Sehat Indonesiaku. Oke, udah bisa lah saya memastikan ya teman-teman di sini masih semangat 45 lacarnya. Oke, Insya Allah. sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Devianti Wahyuni, asal instansinya dari RSUD Cibinong. Sebagai perawat terampil di ruang perawatan umum dewasa di kelas 1 gitu. Nah, saya juga mau kenalan ya. Mungkin pengen kenal lebih akrab aja sih sama Akang Teteh semua yang cantik, yang ganteng di sini. Boleh dimulai dari Kang Widi dulu kali ya. Mangga Kang Widi. Siap, Teh. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widi Rohyana. Saat ini saya bekerja di RSUD Lewiliang, tepatnya di ruang hemodialisa. Mungkin itu saja, Teh. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Widi. Oh, perawat HD ya. Mantap lah pokoknya kalau perawat HD mah. Canggih. Adek. Kan HD. Iya, HD. Mantap ya. Oke, selanjutnya Mangga Teh Gina. Makasih Teh Devri. Halo Sami-sami. semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Gina Marlahirna. Saya bekerja di RSUD Ciawi. Tepatnya di ruangan VIP ya. Saya asalnya dari Cianjur. Terima kasih teman-teman. Sami-sami Teteh. Produk Cianjur gimana nih Kang Fadil, Kang Widi? Saya tahunya Cianjur doang sih ya. Beras Oke. Cianjur. Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjut ke Teh Mega, Mangga Teh. Iya, halo Akang Teteh semuanya. Salam kenal. Saya Mega Kartika Sari. Panggilannya Mega. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Kampung Manggis, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Saya di Puskesmas sebagai bidan desa. Itu karena saya formasinya bidan terampil. Terima kasih. Oke, Sama. terima kasih Teh Mega. Bidadari idaman katanya Maya. Amin, amin. Oke, lanjut lagi Kang Fadil yang terakhir yang ganteng, Mangga. Oke, terima kasih Tede. Perkenalkan, Akang Teteh, saya Nur Muhammad Fadil, penempatan tugas di Kecamatan Ciampea sebagai perantara komputer, lebih tepatnya di subprogram dan keuangan. Jadi saya lebih terfokusnya jadi kayak seorang akuntansi sih Teh. Mungkin segitu aja. Terima kasih Tede. Oke, sama-sama Kang Fadil. Oke teman-teman, pada hari ini kita sama-sama semangat ya untuk bisa menjadi harapan bangsa nih, menjadi seorang smart ASN yang dituntut untuk menjadi SDM yang berdigitalisasi tinggi, profesional juga ya. Sebelum kita membahas tentang smart ASN, saya pribadi ya mau tahu juga nih sharing-sharing sama teman-teman semua. Ada yang pernah dengar tentang smart governance nggak ya? Mungkin ada Boleh izin menjawab Teh? Ya boleh Teh Mega. Ya. Teh Mega, Teh Gina. Iya. Iya Ini Mangga Teh. pengetahuan saya saja ya Teh ya. Iya. Kalau menurut saya smart governance itu adalah kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan kolaborasi. Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan terus meningkatkan kinerjanya. Seperti itu Teh. Oke, udah mantep banget ya definisi dan segala pengertian dari Teh Gina. Ini udah calon-calon smart ASN lah pokoknya mah.
udah siap menjadi Smart ASN membanggakan bangsa. Amin. Amin. Oke, Amin. kalau begitu ke Smart ASN-nya sendiri, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing tentang Smart ASN, terutama di instansi pekerjaannya masing-masing. Boleh, Mangga? Boleh saya Teh Devri. Oke, Teh Nah, Mega, Mangga. ya kalau sepemahaman saya ya Teh, Smart ASN itu adalah sikap atau nilai yang dimiliki seorang ASN untuk mewujudkan tercapainya smart governance tadi yang Teh Gina sampaikan gitu. Contoh perilakunya itu ada sikap kompetensi, terus profesionalisme pastinya dalam bekerja ya, terus selalu belajar untuk menguasai IT agar terus beradaptasi dengan segala perubahan yang ada kan sekarang kan serba digital gitu ya. Terus juga harus memiliki jiwa yang hospitality atau ramah tamah Teh, baik ke masyarakat ataupun ke ya rekan kerja gitu. Itu mungkin Teh Iya, dari iya. saya. Terima kasih banyak Teh Mega, udah bagus banget ya tadi ya, udah ada beberapa kriteria dari Smart ASN yang tadi Teh Mega sebutin. Mungkin ada pendapat dan sharing informasi lain. Boleh Teh izin menambahkan Teh. Oh iya, Mangga Kang Widi. Kalau menurut saya Teh, Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing dan entrepreneurship. Mereka berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Seperti itu Teh. Iya ya, kita memang harus dituntut ya untuk melek digital terutama ya zaman sekarang. Oke nih, Kang Fadil angkat tangan. Ada Iya, yang Mangga raise Kang. hand, Teh, ada yang raise hand. Boleh Teh menambahkan ya. Jadi kenapa Iya, harus Sak Smart Mangga. ASN? Nah, itu menurut saya pribadi di era industri sekarang kan udah termasuk era industri 4.0 ya. Itu jenis pekerjaannya banyak yang tergantikan oleh otomatisasi. Jadi kebutuhan terhadap pekerjaan high skill akan semakin tinggi. Terus kebijakan industri dan pengembangan ekonomi yang ada saat ini akan ditantang dengan derasnya arus digitalisasi. Nah, perkembangan era revolusi industri 4.0 sekarang ini menuntut adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah, serta responsif yang tinggi dan cepat. Tiap-tiap organisasi atau instansi pemerintah juga dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi. Nah, sosok ASN yang smart ini sangat dibutuhkan karena untuk dapat merespon keadaan ini dengan baik. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Mungkin segitu yang dapat saya tambahkan, Teh. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Kang Fadil. Sudah lengkap banget ya. Masalah revolusi pun sampai dibahas ya. Kalau kita memang harus kenal teknologi, mengikuti hasil revolusi-revolusi yang terus berkembang terkait teknologi. Eh, kan yang kita ketahui ya, kita kan bekerja di lingkungan Kabupaten Bogor ya, Akang Teteh ya. Itu kan Kabupaten Bogor itu sendiri sudah mencanangkan ya si cantik, semuanya udah pakai kan ya si cantik? Oh, sudah, Udah, Teh. udah Udah Teh. pastilah ya, Ya, karena kan kinerja kita dari absensi, terus juga SKP kita pun dinilainya lewat si cantik ini gitu ya. Mungkin boleh sharing-sharing di sini tentang aplikasi si cantik itu sendiri. Boleh, Teh, saya menambah Oke, sedikit. mangga Kang Fadil. Hebat nih Kang Fadil nih, Smart ASN. Bisa aja. Betul. Jadi di sini mau sharing ya. Jadi si cantik ini yang setahu saya itu merupakan aplikasi penilaian kinerja pegawai berbasis Android sama iOS. Di mana di sana terintegrasi tentang presensi dan data output pegawai. Nah, aplikasi si cantik ini juga sudah baik dan memudahkan ASN dalam absensi, terutama untuk ASN yang sedang berdinas luar. Karena bisa absen di mana saja sesuai lokasi berdinas luarnya dibandingkan dengan fingerprint yang memaksa harus terlebih dahulu di kantor untuk absen sehingga kurang efektif. Nah, si cantik ini juga mendeteksi lokasi presensi kita. Jadi apakah benar datang ke kantor atau tidak. Jadi bakal ketahuan. Begitu, Teh.
Oke, terima kasih ya Kang Fadil atas pengertian tentang si cantiknya. Emang benar sih ya, dalam segi apapun kita dipermudah lewat aplikasi itu ya. Di genggaman aja bisa di mana aja kita lakuin gitu. Betul. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Boleh saya Teh Desri Ya, Mangga Teh. mau menambahkan aja tadi kan yang kata Kang Fadil tadi ya betul ya, yang si cantik ini kan bisa dipakai sama yang mau Android ataupun iOS bisa gitu kan, memudahkan gitu, bisa dipakai semua pegawai kan. Zaman sekarang kan nggak mungkin ya seseorang nggak mungkin kalau nggak punya gadget tuh, sepertinya nggak mungkin gitu. Jadi ini juga memudahkan tentunya dibanding yang tadi fingerprint tadi kan, apalagi sekarang kan masih era-era pandemi ya Teh. Eh, Segala macam, nggak cuma COVID sih sebetulnya, mau berbagai virus atau penyakit yang lain yang penularannya bisa melalui udara ataupun sentuhan gitu ataupun keringat itu kan bisa medianya tuh bisa jadi fingerprint tadi. Nah, kalau misalnya pakai si cantik ini kan otomatis namanya pakai gadget sendiri bisa lebih mudah juga dan menurunkan angka penularan tadi sih Teh gitu. Apalagi kan bisa fotonya itu bisa di mana aja, juga lebih praktis. Kalaupun memang harus dinas luar pun itu bisa juga tetap absen gitu. Jadi nggak harus datang dulu ke tempat kita bekerja gitu sih Kak Desi kalau dari Iya, saya. benar. Benar. Jadi mempermudah segala-galanya ya dari sisi absensi juga, Betul, terutama si betul. absensi yang sering terkendala. Tuh. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Ya itu sudah ada yang nge-raise hand Teh. Oh iya, mangga Kang Widi, Mohon semangat izin, banget. Teh. Iya iya mangga. Jadi aplikasi si cantik kalau menurut saya itu sangat mendorong ya Teh ya, mendorong pengelolaan bagi ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, yang memiliki nilai dasar dan etika profesi karena semua pencatatan dan pelaporan bisa dilakukan dalam aplikasi si cantik ini. Jadi sangat menuntut profesionalisme pegawai ya Teh ya, karena dituntut harus datang tepat waktu, kan absennya juga harus di titik ya, harus di Iya titik benar. tempat kerja kita, jadi menuntut itu secara profesional gitu. Iya. Iya benar. Jadi kan itu ya tadi dari yang udah disebutin dari teman-teman tuh, dari Kang Widi, dari Kang Fadil sama Teh Mega ya, benar-benar kita tuh sudah dimonitoring sama pemerintah terkait kinerja kita terutama, dan si cantik ini adalah salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencetuskan ya SDM dari ASN yang profesional, Smart ASN-nya sudah sangat dilaksanakan gitu. Mungkin kan dari sisi lain kemudahan kan pasti ada ya kesulitan atau hambatan dari penggunaan si cantik ini. Mungkin Akang Teteh ada yang mau sharing tentang hambatan dari penggunaan si cantik ini, Mangga? Ya Teh, sebelum ke apa hambatan sih, lebih tepatnya kalau penggunaan si cantik ini cukup mudah ya Teh ya. Jadi dilihat Mm-mm. dari segi kemudahannya dulu ya. Dilihat dari segi kemudahannya, penggunaan si cantik ini cukup mudah ya teman-teman. Hanya perlu menggunakan smartphone sendiri, kita bisa langsung melakukan absensi di tempat kerja. Jadi nggak usah harus ngantri-ngantri di fingerprint, harus nyari-nyari buku absen. Jadi kita cukup dengan Betul. smartphone sendiri. Itu sih kalau menurut saya dari sisi kemudahannya Teh ya. Iya. Mungkin Iya. kalau Iya. dari sisi hambatannya yang lain pasti ada sih Teh. Tapi Iya. mungkin ada yang mau menambahkan Teh, saya kembalikan enggak. Oh iya, benar juga ya. Tadi kenapa saya langsung tanya ke hambatannya ya? Padahal masih ada Nggak apa-apa sisi Teh. Positifnya masih kemudahanya. banyak Teh. Iya, benar. Masih Emang banyak suka loh gitu Teh ya. kemudahannya. Iya, benar. Boleh Masih Mangga banyak. di-sharing aja kali sekalian dari sisi kemudahan dan hambatannya kali Dari ya, Kang Teteh ya. dari sisi kemudahannya, izin menambahkan ya Teh ya. Iya, Mangga Yang Teh pasti Gina. lebih fleksibel. Misalnya kalau kita misalnya dinas luar, kita tidak perlu datang ke kantor dulu ya buat absen. Terus untuk perhitungan atau tabulasi akan otomatis tercatat juga berapa kita jumlah kehadiran atau keterlambatan kita ya. Terus lebih efisien juga, tidak usah antri. Kan misalnya fingerprint, kadang mesin fingerprintnya itu tuh terbatas ya. Kalau terbatas kan otomatis kita suka antri juga. Jadi kalau misalnya ada aplikasi ini kan jadi mudah juga.
Terus akurasi datanya juga terjaga. Kalau misalnya absen manual kan biasanya bisa disalahgunakan ya. Rentan terjadi kecurangan juga ya. Oke, Silahkan terima buat yang kasih. lainnya. Ya, Ya, mungkin ada yang lain. Akang Teteh ada yang mau nambahin lagi? Teh Mega, Kang Fadil mungkin mau cerita sharing-sharing tentang hambatannya, boleh, mangga? Kalau saya teh mungkin Mm. hambatannya ya tadi karena kan manfaatnya udah lumayan jelas Iya, nih sama banyak banget ya jadi sama kita. ya udah pasti lah gitu. Namanya apa aplikasi yang dibuatkan sama pemerintahan kan nggak mungkin menyulitkan kita kan sebetulnya Betul. untuk memudahkan gitu. Tapi juga ada beberapa kendala sih teh yang salah satunya yang pernah saya alami gitu. Mm. Jadi saat harus melakukan dinas luar itu seperti tidak tercatat gitu di aplikasinya ini. Contohnya saat kita mau mulai latsar ini kan kita kalau nggak salah mulai tanggal 28 Agustus ya, Iya, 28 Agustus. ya. Nah, itu betul. kan dianjurkan sama bagian TU-nya itu untuk eh, aplikasi cantiknya dinas luar selama 1 minggu gitu kan. Jadi kan kita kan ini selama 4 bulan ya, 4 bulan maaf, 4 minggu selama Lama banget, 4 Oh, bulan. semangat iya lama sekali ya. banget lama ya. 4 minggu. Sampai Menikmati sekali klasikal ya. dia ngajuinnya. Iya, jadi dibuatnya per minggu gitu, absennya dibuat aja per minggu. Nah, saya tuh udah mengajukan nih, teh di tanggal 29 ini saya udah mengajukan dinas luar 1 minggu. Nah, ternyata sebelum 1 minggu itu udah nggak bisa lagi gitu. Saya kan membuat titik kan otomatis di rumah ya karena melakukan Iya, zoom-nya di rumah, kita e-lacarnya di rumah, e-learning-nya di rumah. Nah, tapi di tanggal 1 September itu ternyata udah balik lagi titiknya ke puskesmas gitu. Jadi otomatis saya pas pagi-pagi saya mau absen itu titiknya harus ke puskesmas lagi, balik lagi. Ya, harus itu sih pengajuan mungkin ulang lagi ya. mungkin agak dimaklumi lah ya sama bagian ininya juga ya. Gitu. Jadi saya harus pengajuan lagi ke kepala puskesmasnya gitu teh. Mungkin ya karena awal bulan mungkin ya. Iya, benar. Kurang tersosialisasi aja mungkin gimana cara mengaturnya gitu teh. Kalau Karena saya kan ini, sih iya, karena kan ini juga masih sistem baru ya dari si cantik ini kan. Terus iya, jadi iya. masih ada terus sih masih sampai sekarang pun bagus ya karena selalu ada terus pembaharuan dari aplikasi si cantik ini. Progresnya juga kita sering kan lihat info-info apa tentang si cantik itu. Mungkin ada Akang Teteh yang mau menambahkan hambatannya lagi. Ya teh, Mm-mm. sedikit mungkin ya teh ya. Iya, Kalau mangga Kang. dari hambatan, memang betul ya, kadang di absen itu setiap awal bulan pasti ada kesalahan apa error sistem lah atau gimana gitu ya. Jadi setiap awal bulan, setiap saya absen itu selalu terdeteksinya tidak hadir. Padahal saya sudah absen, sudah berada di tempat kerja, tapi setiap awal bulan ini nih tanggal 1 pasti dicatatnya tidak hadir. Terus dari sisi yang lainnya juga untuk pengisian SKP, untuk penyusunan LHKP itu sedikit rumit ya. Jadi karena harus menggunakan webnya tersendiri, tidak bisa Iya, langsung dari betul, aplikasi betul. cantik ini. Iya betul teh. Hmm. Jadi harus keluar dulu aplikasi cantik, baru masuk ke webnya lagi gitu sih teh. Iya sih, benar juga. Hmm. Oke, ada yang lain? Boleh teh saya dari Iya, mangga Kang Fadil. pengalaman, iya. Kalau dari pengalaman sih saya sering banget ya itu dalam penggunaannya ada sedikit kendala ya di mana pada saat absen saya sudah di lokasi kantor, tapi itu terdeteksinya presensi lokasi saya itu tidak di kantor. Jadi masih berjarak berapa ratus meter itu sehingga tidak bisa absen. Itu sih yang menurut Iya. saya cukup mensulitkan kita ya. Kemungkinan sih Iya, karena benar. sinyal juga kali ya. Mungkin Iya. Iya, itu Kang. Biasanya sinyal juga ya kalau tidak ada koneksi internet, apa yang mau bisa kita akses ya? Bener nggak? Iya. iya sih Benar, benar. kadang kita mah udah di dalam ya, udah di dalam Betul. ruangan, tapi masih 100 kilo gitu kan kadang harus restart ulang gitu ya. Pusing ya. Iya kan? Pasti kan di balik kemudahan dari aplikasi cantik ini kan pasti masih ada lah ya hambatan-hambatan. Tapi kan bagusnya juga sudah banyak ya pembaharuan-pembaharuan lagi terus menerus Dalam tahap dilakukan. pengembangan. Iya, benar. Dikembangkannya sudah cukup baik ya. Betul. Selain itu juga kan berarti Kabupaten Bogor kan ingin mencetuskan ya ASN-ASN terbaiknya.
mencetuskan Smart ASN yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor. Nah, selain itu kan seringnya kita diinfoin kalau misalnya tenang aja absen mah bisa dititip gitu ya. Laporan mah tenang aja cincai bisa dititip gitu. Tapi ternyata sekarang kan udah ada sistem transparansi ya yang Betul, namanya betul. itu yang sering kita tahu itu namanya merit ya. Apa? Nah, tapi tuh aku belum. Nah, makanya aku tuh pengen sharing tuh merit itu apa karena aku taunya mah pernah sih lihat kayak temanku yang lagi jaga dinas tuh siapa aja tuh ketahuan gitu kan. Secanggih itu gitu si cantik. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa sharing terkait si merit? Tika Saya kayaknya mungkin ya. teh bukan beda. Oh gitu. Yang jelas beda sama merit yang itu teh. Oke. Nah, tapi yang jelas kalau yang saya paham itu jadi sistem itu tuh menguntungkan kita gitu ya teh sebagai ASN nanti gitu. Jadi itu adalah sebuah nilai transparansi yang ada nilai transparansi gitu untuk kita gitu sebagai ASN. Kita dapat mengetahui kedisiplinan kita, terus ya maupun rekan kerja gitu. Jadi nggak melulu ini kita datang rajin, kok temen bisa seenaknya gitu kan nggak juga, jadi bisa sama-sama tercatat lah gitu dari rekaman absensi si cantik tadi gitu. Terus terlebih juga kita bisa lihat absensi rekan kerja yang lain kan kalau misalnya nggak masuk gitu kan bisa terdeteksi juga gitu ya. Iya benar. Dari si cantik juga kan kalau nggak salah saya ini ada peer review gitu, bisa saling menilai kinerja Rekan rekan kerja. kerja Iya juga betul. bisa gitu kan. Nah itu juga sebuah apa ya survei yang objektif lah ya begitu dari kinerja masing-masing. Itu mungkin Kak Desri. Oke, terima kasih Teh Mega. Akhirnya saya menambah ya wawasan saya tentang si merit. Saya mah tahu aja gitu teman saya lagi dinas. Merit ke Baru arah itu sana loh. ya tahunya. Iya, taunya itu aja gitu. Ternyata luas Teman-teman, banget masih ya. maaf, ini mengingatkan kan sudah pukul 14.36. Nah, kita sebentar lagi ada agenda sekitar 10 menit. Jadi mohon diperingkas atau apa gitu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Kang Fadil mengingatkan gitu. Oke, kalau misalnya begitu tadi udah ya sedikit banyak kita mengetahui tentang aplikasi si cantik itu sendiri gitu kan. Bahwa kalau misalnya Kabupaten Bogor itu sudah mencanangkan dan sudah mendukung untuk terwujudnya Smart ASN ini gitu. Maka dari itu kita sebagai calon-calon ASN nih, ASN Harapan Bangsa, harapannya Kabupaten Bogor, kita sama-sama melek digital, melek terhadap masyarakat juga harus menjadi pelayan terbaik, menjalankan fungsi dan perannya sebagai ASN dengan baik ya. Semoga bisa menjadi amanah dalam bekerja ke depannya. Amin. Mungkin itu dulu ya diskusi Ya. kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf kalau misalnya saya tadi ada salah-salah kata. Kita sharing juga masih banyak kurangnya pasti ya. Semoga bisa menjadi wawasan buat kita saling belajar. Sama-sama Gitu belajar aja. Teh. Ya. Sama. Makasih Teh Devri. Kalau gitu saya tutup Datang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi.